Dr. Haji Maulana MKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Bapak Endang Nuryadin beserta seluruh jajaran OJK. Saya atas nama pemerintah dan anak-anak mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam rangka mendorong anak-anak kita untuk gemar menabung dengan kegiatan kejar ini. Satu rekening, satu pelajar. Dan targetnya tahun 2023 90%. Insya Allah Kota Jambi akan siap mendukung bahkan melampaui target yang sudah ditentukan. Insya Allah. Yang saya hormati juga Pak Sekda Provinsi Jambi diwakili oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pak Muktamar Hamdi SE. Yang saya hormati hadir di belakang saya ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Pak Mukhlis, dan juga para kepala bidang lengkap semua di sini. Ini mengobati kangen kita bersilaturahmi, terutama dengan para kepala sekolah dan para guru serta anak-anak sekalian di era pandemi ini melalui virtual. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Terima kasih Pak. Ya, Pak Dr. Anas Haji Rusli Adam MAI yang sudah hadir dari pagi dengan semangat dan cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pagi ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat hujan. Amin. Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Ibu Suti, kemudian juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Pak Supendi. Hadir juga Kepala Direktur Utama PT Bank Jambi, Bang Dr. Yunsak El Halkon, sekaligus beliau ini sebagai Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Terima kasih Pak Wako. Serta jajaran, terima kasih Bang. Membantu berbagai macam kegiatan yang positif. Saya hormati juga Ketua Basnas Kota Jambi, Pak Haji Samsir Naim, sudah hadir. Pimpinan cabang Bank Jambi Stomo ini, Pak Ayub hadir juga ya. Dan Kepala Perbankan ataupun industri lain, ya industri non-bank yang ikut bergabung. Kepala SMP dan Kepala MTS Kota Jambi yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan. Ini kangen bisa ketemu, tapi karena pandemi saya tidak bisa hadir langsung turun ke sekolah-sekolah. Karena memang semua kegiatan pendidikan juga melalui virtual. Yang Bapak banggakan, Bapak sayangi, anak-anak Bapak SMP maupun MTS, harapan bangsa, harapan masyarakat Jambi, harapan orang tua. Mudah-mudahan anak-anak di tengah pandemi ini tetap bisa belajar melalui virtual untuk terus berupaya meningkatkan kualitas anak-anak. Dan yang paling penting, dengan pandemi ini salah satu hikmahnya adalah kohesi antara anggota keluarga jadi semakin dekat. Biasanya jarang ketemu, sekarang kita bisa lebih dekat. Bisa sholat bersama ayah ibunya, bisa ngaji bareng dengan adik beradiknya, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini membawa berkah, membawa hikmah bagi kita semua. Baik, adik-adik sekalian yang saya sayangi, Bapak mulai ya, pelan-pelan. Kita mulai mengenai pendidikan dulu. Kita tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada dua fungsi pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari dua fungsi pendidikan,
Ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam Al-Qur'an. Bunyinya begini, anak-anakku sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Nah, iman. Iman ini berkaitan dengan spiritual. Nanti tujuan pendidikan itu sesungguhnya menjabarkan tentang keimanan ini, yaitu spiritualitas. Apapun agamanya, kalau dijalankan dengan baik dan benar, akan membentuk spiritual yang baik, hubungan dengan Tuhan. Hablum minallah. Itu adalah fungsi pendidikan. Yang kedua, walladzina utul ilma, yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan. Itu yang berkaitan dengan kompetensi, kemampuan, ilmu-ilmu dan teknologi. Jadi ada dua yang menyebabkan manusia diangkat derajatnya oleh Allah. Ini Allah yang menjanjikan diangkat. Kalau Allah sudah mengangkat derajat orang, apalagi makhluk lain selain manusia yang ada di bumi ini, antar manusia juga pasti derajatnya akan naik. Karena Allah sudah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi dua. Sehingga fungsi pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional kita itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan. Itu berkaitan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah utul ilma bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, orang-orang yang menguasai kemampuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu Allah akan angkat derajatnya. Saya bisa jadi wakil wali kota karena saya punya ilmu pengetahuan. Saya sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah jadi dokter, S2 lagi di UI, S3 lagi dokter. Jadi itu kemampuan dari segi pendidikan. Tapi kemampuan itu banyak, tidak hanya ilmu pengetahuan yang formal, yang informal juga. Jadi itu fungsi pendidikan selaras dengan perintah agama, yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan yang kedua adalah membentuk watak. Watak ini disebut dengan karakter. Kalau bahasa Islamnya akhlakul karimah. Itu muaranya adalah spiritual, yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dua itu tujuan pendidikan sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi secara umum tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang disebut dengan spiritual. Berakhlak mulia itu adalah hasil dari orang yang beriman, pasti akan memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Karena hadis Rasulullah, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Kata baginda Rasul, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini penting. Itulah tujuan pendidikan. Kemudian sehat. Makanya ada pendidikan olahraga di sana untuk meningkatkan fisik kita. Sehat ini luas pengertiannya. Tidak hanya fisik, tetapi juga rohani. Tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Kemudian yang berikutnya adalah berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karakter berwawasan, cinta tanah air. Karena cinta tanah air itu adalah sebagian juga dari keimanan. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu juga bagian dari keimanan, bermuara kepada spiritual. Ya, saya banyak menyitir agama Islam, tetapi saya yakin adik-adik di agama lain yang beragama lain juga sama ajaran tentang kebaikan itu. Ya, jadi mencintai tanah air itulah bagian dari iman. Dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, kepada Rasul, ini berkaitan dengan spiritual kita. Wa ulil amri, dan pemerintah, pejabat, negara, cinta tanah air. Makanya anak-anakku sekalian harus komprehensif dalam belajar itu. Para guru mengembangkan dua hal yang secara umum yang berkaitan dengan spiritual dan berkaitan dengan
ilmu pengetahuan. Atau sering disebut dengan imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah dampak pandemi COVID-19 secara umum, terutama bagi dunia pendidikan. Sekitar 7,5 juta mahasiswa dan hampir 45 juta pelajar di sekolah dasar dan menengah, termasuk adik-adik semua, anak-anakku di Kota Jambi, semuanya belajarnya dari rumah. Semua melalui daring. Karena apa? Karena kita lebih mengutamakan keselamatan, kesehatan anak-anak sekalian, para guru, dan semua tenaga pendidik dan kependidikan. Tetapi kita tidak boleh berpasrah diri. Wah, karena kondisi seperti ini, kemudian anak-anakku malas belajar. Jangan. Justru dengan kondisi COVID ini, anak-anak sekalian harus mengambil hikmahnya. Apa bagi dunia pendidikan? Tentu penguasaan bagi siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi, terutama menggunakan daring ini. Yang dulunya anak-anakku mungkin tidak mengenal proses pembelajaran seperti ini, daring, sekarang harus kenal. Harus mampu dari rumah bisa mengakses guru kita mengajar melalui sistem daring. Kemudian juga kemampuan kita di bidang teknologi. Mungkin sebelumnya ada yang tidak bisa menggunakan smartphone, sekarang wajib. Begitu juga anak-anakku sekalian, harus terus meningkatkan kemampuan di bidang teknologi. Nah, khusus untuk Kota Jambi, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang Bapak cintai, Kota Jambi itu punya visi. Visi itu adalah sesuatu yang ingin dicapai ke depan dalam pandangan yang sangat jauh, yaitu menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Karena Kota Jambi adalah ibu kota provinsi. Ekonomi kita ditopang oleh perdagangan dan jasa. Termasuk jasa keuangan, jasa perbankan. Semua bank, semua industri non-bank di Kota Jambi adogalo. Makanya tinggal kita memanfaatkan, baik itu perdagangan maupun jasa. Basisnya adalah masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Akhlak itu berkaitan dengan, tadi muaranya adalah spiritual, ajaran agama. Kemudian budaya. Budaya adalah kehidupan yang berlaku secara turun-temurun di masyarakat Jambi dengan mengedepankan pelayanan prima. Ada 5 misi, tapi yang terkait dengan pendidikan itu pada misi yang kelima, yaitu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Kualitas hidup. Kualitas hidup itu ya jasmani ya rohani, harus komprehensif. Yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing. Bagaimana supaya mampu berdaya saing? Kualitasnya harus unggul, harus tinggi. Pendidikan kita harus berkualitas. Indikatornya apa? Ada indeks pembangunan manusia. Alhamdulillah untuk tahun 2019 kita sudah tinggi. 78,26. Melebihi angka nasional dan provinsi. Ya wajar karena Kota Jambi akses pendidikan lebih baik. Kualitas guru lebih baik. Sarana dan prasarana lebih baik. Maka harus lebih unggul, lebih baik ya. Nah, ini adalah indikator-indikatornya anak-anak sekalian. Rata-rata lama sekolah itu 10,68 tahun. Jadi sekolah anak-anak kita di Jambi sudah 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti sudah 6 tahun SD, tambah SLTP 3 tahun, sudah SMA. Nah, mudah-mudahan terus naik ya. Kemudian harapan lama sekolah 14 tahun, berarti sudah sampai SMA. Presentasi masyarakat yang tidak mampu, yang mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan sudah 21,32%. Nah, ini contohnya bagaimana pemerintah Kota Jambi berperan aktif dalam mendukung anak-anak kita untuk terus belajar. Jangan sampai ada anak-anak Kota Jambi karena orang tuanya ada keterbatasan ekonomi tidak sanggup meneruskan pendidikan. Maka Kota Jambi sudah menggelontorkan 4,3 miliar misalnya untuk bantuan kartu Jambi Cerdas. Begitu juga saat ini sekolah-sekolah swasta digratiskan, sudah ada 27 sekolah. Dan melibatkan peran swasta dan masyarakat termasuk Baznas tadi
kemudian dunia perbankan dan non-perbankan di Otoritas Jasa Keuangan juga membantu melalui forum CSR untuk membantu anak-anak kita yang kurang mampu. Prinsipnya nggak boleh ada anak-anak Kota Jambi yang tidak sekolah. SD, SLTP itu kewajiban pemerintah kota. SLTA di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan perguruan tinggi di bawah pusat. Nah ini anak sekalian, program Indonesia Pintar dari Kota Jambi Cerdas yang sudah disalurkan melalui Dinas Pendidikan. Penerimanya 9.888 orang dengan jumlah anggaran 4 miliar lebih ya ini. Kemudian juga untuk SMP khusus itu penerimanya 6.000 lebih juga dengan jumlah anggarannya 4 miliar juga lebih. Jadi yang atas itu adalah SD, yang bawah ini anak-anak SMP. Yang hadir pada virtual meeting hari ini adalah anak-anak SMP, perwakilan dari semua SMP dan MTS. Nah begitu juga tadi Kepala Basnas sudah memberikan bantuan. Ini banyak ya, termasuk mulai dari tahun 2018, 2019, 2018 1 miliar lebih, 1,1 M. 2019 1,6 M. Tahun 2020 naik lagi menjadi 2,3 M. Salah satunya tadi yang dibagikan secara simbolis oleh Pak Samsir Naim selaku Ketua Basnas. Begitu juga CSR. Nah ini Ketua Forum CSR-nya Pak Ayub ya, untuk di Kota Jambi. Ini sudah tersalurkan tahun 2018 1 miliar lebih. Begitu juga tahun 2019. Intinya adalah pemerintah Kota Jambi bersama stakeholders yang lain sama-sama berjuang supaya tidak ada anak-anak yang berhenti sekolah, putus sekolah atau tidak sekolah sesuai kewenangan kami untuk apalagi alasan tidak sekolahnya karena masalah ekonomi. Nah ini peluang-peluangnya. Terus berikutnya hari ini kita sama-sama berkomitmen dengan OJK, dengan Basnas, dengan FKIJK, dengan Kementerian Agama, Pemerintah Kota Jambi, tentu melalui Dinas Pendidikan, untuk berkomitmen implementasi satu rekening satu pelajar atau menabung sebagai upaya mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Menabung ini, anak-anakku sekalian, adalah upaya kita untuk hidup supaya lebih hemat, tidak berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah, la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kemudian kalau kita berlebih-lebihan, itu masuk kategori orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perilaku mubazir, perilaku berlebih-lebihan, perilaku boros tidak sesuai dengan kebutuhan, itu adalah perilaku dari setan, menjadi kawan setan. Jadi menabung dilatihkan dari awal, dari kecil, sejak kecil anak-anak semua dididik untuk bisa berhidup hemat. Tadi Kepala OJK sudah ngomong, disisihkan dulu uang jajannya untuk berusaha supaya kita bisa menabung. Karena dengan menabung, dengan hemat, kita akan menjadi kaya. Dan kita semua harus kaya. Karena orang-orang kaya lebih dicintai. Orang-orang Islam, Muslim yang qawi, yang kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat imannya, lebih dicintai dari orang-orang yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah hartanya, lemah ilmunya. Oleh karena itu, salah satu upaya kita mempersiapkan generasi yang kaya, adik-adik sekalian, harus hidup hemat, gemar menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kenapa sih kok harus menabung? Karena menabung ini merupakan satu pondasi dasar karakter dari kita agar kita semua mulai dari kecil anak-anak sekalian dikasih uang jajan, kemudian di situ diatur dari uang jajan ini berapa untuk beli makanan pada saat istirahat, berapa untuk menabung, ada juga disisihkan berapa untuk bersedekah. Ada di sekolah-sekolah kita melatih karakter anak-anak kita dengan menyisihkan uang jajannya untuk bersedekah.
membantu saudara-saudara. Ini adalah bagian dari pelatihan karakter kita. Karena dengan hemat, dengan perencanaan keuangan yang baik, menabung, kemudian bersedekah, hidupnya akan menjadi cukup, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting anak-anak sekalian untuk menerapkan ini semua. Jadi ketika kecil kita sudah biasa sering menabung, maka nanti kalau kita besar, kita bisa diarahkan untuk menyisihkan penghasilan kita untuk belajar berinvestasi dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan uang lainnya. Dan yang jelas juga, kalau kita nanti anak-anak sudah besar, mampu berinvestasi, punya uang, punya kemampuan, bisa beramal, bisa membuat sesuatu untuk masyarakat, bisa membanggakan orang tua adik-adik sekalian. Ya, kayak Bapak dulu susah, terus berjuang, belajar memanage keuangan, berinvestasi. Alhamdulillah, Bapak bisa bangun rumah tahfiz gratis, bisa bangun SD gratis untuk anak-anak yang kurang mampu, bisa punya perguruan tinggi, punya rumah sakit. Itu adalah buah atau hasil dari upaya kita dari kecil berlatih untuk memanage keuangan, belajar menabung, hidup hemat, sehingga kita bisa menyisihkan penghasilan kita, penghasilan saya dan istri untuk dikumpulkan untuk berinvestasi, untuk ikut serta berperan di tengah masyarakat, membantu saudara-saudara kita. Nah, itu yang penting anak-anak sekalian. Nah, kemudian ini manfaatnya. Tadi saya sudah sampaikan sedikit, yaitu kita harus belajar hemat. Ya, kita tidak boleh boros. Kita tidak boleh berlaku mubazir, membuang-buang sesuatu yang tidak penting. Karena mubazir itu adalah sebagian dari perilaku setan, ya. Oleh karena itu dengan menabung, anak-anak sudah belajar untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan yang anak-anak miliki. Dikasih uang jajan, disisihkan sebagian untuk menabung. Kemudian kalau kita biasa dengan investasi, menyiapkan keuangan secara baik, ya kita mencegah berhutang. Ya. Kemudian juga belajar sabar. Karena kita tidak boleh mengikuti semua keinginan kita. Itulah sabar, menahan diri. Wah, kita ingin uang ini kita habis-habiskan semua. Dikasih uang jajan, kita habiskan semua. Tidak berlatih sabar. Karena yang perlu kita cukupi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus mengikuti kebutuhan kita sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau butuhnya ini, ya beli yang ini saja. Sisanya bisa kita tabung. Tapi kalau orang yang boros, orang yang tidak belajar sabar, dia mengikuti keinginan, hawa nafsunya. Habis beli ini, pengen ini, beli terus. Akhirnya tidak terkontrol lagi. Ya, kemudian belajar lebih disiplin. Dengan menabung, kita belajar disiplin. Menentukan mana yang kebutuhan, yang primer, yang sekunder, mana yang keinginan. Kita disiplin di situ. Kemudian juga belajar membangun karakter. Karena orang yang hemat, orang yang gemar menabung, biasanya dia punya pendirian yang kokoh. Punya karakter yang baik. Nanti uang saya, kalau sudah banyak, saya akan belikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya beli buku, beli komputer, alat-alat untuk kita belajar. Kemudian terus memotivasi kita untuk memiliki karakter yang baik supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa membanggakan orang tua kita, bapak kita. Nah, pentingnya menabung ya. Nah, di mana saja anak-anak bisa nabung? Ya, kalau zaman dulu, zaman bapak dulu susah nyari bank. Jadi bapak dulu nabungnya di celengan. Nanti kalau sudah akhir tahun, celengannya dipecahkan, duitnya diambil. Itu dulu. Sekarang anak-anak hidup di era teknologi yang canggih ini, kita punya perbankan. Jadi kita nabung di bank, ya. Bisa juga di sekolah atau di deposito. Tetapi di bank ini kemudian anak-anak bisa mengikuti simpanan pelajar yang sekarang menjadi program kejar. Satu rekening, satu pelajar. Yaitu tabungan untuk siswa
yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia. Dengan persyaratan mudah dan sederhana, serta fiturnya menarik untuk anak-anak kita dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Nah, di sini ada Bapak Kepala Dinas, nanti akan mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh kepala sekolah, ke para guru untuk mendukung ini, supaya anak-anak kita dilatih sejak dini mempunyai karakter yang baik, rajin, dan gemar menabung. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Presiden kita yang pertama ngomong begini, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau anak-anak punya mimpi yang tinggi di langit, sejatuh-jatuhnya mimpi itu masih di atas bintang. Tapi kalau anak-anak yang tidak punya mimpi tinggi, jatuh ke tanah dia. Jadi, punyalah mimpi yang tinggi. Mimpi itu adalah bagian menjadi ide cita-cita. Ya, kemudian dari cita-cita itulah menimbulkan semangat anak-anak untuk belajar, meningkatkan spiritual, meningkatkan keilmuan, dan juga perilaku karakter kita untuk hemat, tidak boros, menabung, dan lain-lain. Dan saya sampaikan, menabunglah anak-anakku sekalian untuk masa depanmu yang lebih baik, karena anak-anak akan hidup di masa kompetisi yang lebih dari saat ini. Jadi kita semua, pemimpin daerah, kepala dinas, guru-guru, orang tua, itu menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi satu keadaan yang jauh lebih tinggi tantangannya dari saat ini. Anak-anakku, mudah-mudahan anak-anak rajin belajar, rajin beribadah, sehingga menjadi anak-anak yang kedepannya menjadi orang yang sukses, menjadi kebanggaan orang tua, harapan bangsa, harapan agama. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sesi mengajar ini memberikan manfaat bagi anak-anakku sekalian. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.